Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun Anda yang di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, di dunia ini banyak kejadian yang tidak terduga, bahkan tiba-tiba terjadi tanpa bisa kita prediksi sebelumnya. Baik itu saat kita berkendara di jalan raya, ketika sedang berpergian di pusat pembelanjaan, wisata, atau di suatu acara, bahkan saat berada di transportasi umum. Sering kita lihat beberapa kejadian seperti tabrak lari, kekerasan di jalan raya, begal, pencopetan, pencurian, bahkan penculikan anak. Hal ini membuat orang makin waspada untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, di mana mereka mempersiapkan sesuatu untuk dapat mencegah atau menghadapi suatu kejahatan. Salah satunya adalah mereka memasang suatu alat yang namanya CCTV. CCTV dipasang di pertokoan, rumah, kendaraan pribadi, transportasi umum, pusat pembelanjaan, bahkan sekarang di jalan raya pun pemerintah memasang CCTV. Dengan tujuan untuk mereka yang akan melakukan atau merencanakan kejahatan akan berpikir ulang, bahkan mengurungkan niat jahatnya. CCTV inilah judul renungan firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Louis. Apakah CCTV sangat diperlukan dalam kehidupan kita saat ini? Kita akan lihat dan dengar renungan dari Ibu Pendeta Louis. Namun sebelumnya, rekan saya Betty bersama dengan JCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dengan online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu yang besar Tuhan untuk kami. Sebab Kau yang layak terima sembah pujian kami. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau yang
kasih buat pengorbananmu yang begitu besar. Kau Raja kami yang mulia. Ya Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbananmu yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berkumpul lagi dan beribadah bersama-sama. Minggu lalu saya di Jakarta karena GCC Jakarta merayakan ulang tahun gereja yang ke-34. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan jemaat yang setia kepada Tuhan. Ada yang dulu masih sekolah minggu sampai menikah, diberkati, dan minggu lalu yang main musik itu semua generasi seperti sekarang ini. Mulai keyboard, drum, gitar, ya. Dan saya sangat bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa. Hari ini ulang tahun TCL yang ke-11, tapi saya tidak berada di sana, saya berada di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara semua. Nah, saudara-saudara, tadi dikatakan saya akan membahas tentang CCTV. Sebelum ada CCTV, orang memakai menara untuk pengawas. Ya, menara dipakai untuk pengawas. Menara itu dibangun sangat tinggi, lalu digunakan untuk keamanan, berfungsi untuk mengamati daerah sekitar, dan juga menjadi petunjuk jalan bagi orang-orang supaya tidak tersesat. Misalnya kalau saudara ke bandara, saudara melihat ada menara yang sangat tinggi di bandara, menara pengawas sebagai informasi ya supaya pesawat bisa dipandu pergerakannya di udara dan juga di darat, di apron. Nah, menara pengawas bukan hanya di bandara. Kalau saudara naik kereta api ke Jakarta lewat Jatinegara, ada menara pengawas juga di lapas, di penjara. Untuk apa? Untuk menjaga para tahanan kalau kabur bisa ketahuan. Menara itu juga dipakai untuk menempatkan pemancar antena.
antena radio atau televisi, tujuannya untuk dapat menjangkau tempat-tempat atau daerah yang tinggi agar sinyalnya tidak terganggu oleh bangunan-bangunan yang tinggi. Dan fungsi menara sekarang digantikan oleh benda kecil yang bernama CCTV, Closed Circuit Television. Televisi yang menggunakan sinyal dan bersifat tertutup. Televisi ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Tidak sembarang orang bisa melihat kalau dia tidak punya CCTV. Ya, di gereja ini ada CCTV, di rumah ada CCTV, di STT Soteria juga banyak CCTV. Waktu Bupati Husein berkunjung ke tempat ini waktu Natal, dia mengatakan, "Bu, CCTV-nya kurang." Maksudnya gimana, Pak? Iya, kurang. Karena ini gereja luas, ya, CCTV itu harus banyak sekali. Untuk apa? Saya katakan, untuk memantau. Mungkin ada orang yang menyelinap, di jalan pun disuruh kasih CCTV. Saya pikir gimana ya masangnya CCTV di jalan ya. Lalu saya katakan pada Pak Niko, disuruh pasang CCTV loh buat ngamati jalan. Dan sudah dipasang saudara-saudara. Ya, pada umumnya CCTV itu digunakan sebagai pelengkap keamanan. Dan banyak dipakai di pabrik-pabrik, di kantor, di sekolah, di pertokoan, dan juga perumahan-perumahan, tempat yang dianggap membutuhkan pengamatan dan keamanan. Dan sekarang pasar modern juga memasang CCTV. Kemarin saya melihat ada seorang ibu membeli tempe ya di pasar modern itu. Dia mau bayar tempenya itu, lalu pegawai kasir mengatakan, "Keluarkan semua barangnya." "Barang apa?" katanya. "Enggak ada barang." "Keluarkan barangnya atau Anda akan diraba." Dia takut ya, dikeluarkan semua. Gila saudara, ada sirup, ada minyak goreng, ya, ada sabun. Dikeluarkan itu ditaruh keranjang, satu keranjang. Bisa dimasukkan ke dalam badan. Saya juga heran kenapa kok bisa begitu ya. Nah saudara-saudara, kalau saudara pergi ke Indomaret, di depan pintu itu sudah ada tulisan, tempat ini diawasi dengan kamera pengawas. Tapi banyak orang yang nggak ngerti apa itu kamera pengawas. Ya, sehingga orang keluar masuk, beli, bayar, semua akan terlihat dengan jelas. Orang ngutil pun akan terlihat dengan jelas di CCTV. Ada seorang ibu, dia bayar satu coklat di Indomaret. Lalu pegawainya itu diam saja, lalu dibukakan CCTV-nya lewat TV. Lalu dia mengatakan kepada ibu itu, "Bu, yang di dada, yang di saku dikeluarkan semua." Saudara-saudara, waktu dikeluarkan itu isinya berapa? 2 keranjang loh. Bisa masuk ya ke semuanya itu. Dan semuanya itu dikeluarkan. Sampai pegawainya mengatakan, "Sudah nggak ada lagi?" Nggak ada. Itu semua saya bayar. Nggak perlu ibu bayar. Ya katanya, nggak perlu ibu bayar. Ibu akan berurusan dengan polisi. Saudara-saudara, jadi manfaat CCTV itu sangat efektif. Meningkatkan keamanan, memantau kegiatan kerja atau kinerja pegawai, serta menerapkan disiplin kerja yang ketat. Menjaga aset perusahaan dan juga sebagai barang bukti kecurangan dan jadi arsip kegiatan usaha. Itu manfaatnya. Jadi kalau mungkin Anda bekerja di satu tempat dan dipasang CCTV, jangan protes. Karena apa? Karena itu untuk kepentingan saudara sendiri. Kita sedang dilatih untuk jadi orang yang jujur. Siapa yang takut terhadap CCTV? Yang takut terhadap CCTV biasanya itu orang yang tidak jujur. Tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Tidak bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Karena itu dia takut dengan barang yang kecil yang namanya CCTV. Ada seorang teman bercerita kepada saya. Dia mengatakan,
kantorku sekarang segala sudut dipasang CCTV. Lalu saya katakan, bagus kan? Saya bilang, supaya kalian kerjanya lebih baik. Lalu dia mengatakan, memang dengan dipasangnya CCTV, teman-temanku jadi bekerja lebih berhati-hati. Bersikap lebih berhati-hati. Ngomong juga lebih berhati-hati. Karena apa? Karena CCTV itu bisa merekam perkataan kita. Jadi kalau saudara tahu ada CCTV di kantor atau di rumah, jangan ngerasani atasan saudara ya. Sebab akan ketahuan saudara-saudara ya. Lalu teman ini berkata, sekarang semua karyawan tidak ingin kedapatan melakukan kecurangan. Jam kerja mereka datang dengan tepat. Dan waktu kerja mereka tidak nyelonong pergi sendiri. Tapi semua dikerjakan dengan tanggung jawab yang penuh. Banyak orang hanya takut pada benda kecil yang bernama CCTV. Kalau tahu mau dipasang CCTV, mukanya cemberut, gak seneng. Apa-apaan sih? Kok dipantau, kok ini, kok itu. Saudara-saudara, itu semua untuk kebaikan kita masing-masing. Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diingatkan bahwa ada mata Tuhan yang bisa menyelidiki, mengawasi segala tempat. Mata Tuhan lebih dari kamera pengawas. Mata Tuhan lebih dari CCTV. Sangat tajam dan dia mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang ada di pikiran kita. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, karena itu banyak orang lebih mudah, sekali lagi saya katakan takut pada CCTV yang nyata. Saya katakan takutlah kepada mata Tuhan yang lebih tajam daripada CCTV. Dia bisa menyelidiki sampai ke kedalaman hati kita. Dia bisa menyelidiki semua pikiran kita. Dia akan memberikan kita sinyal kalau kita salah, kalau kita mau mengerti. Saudara-saudara, ketahuilah Tuhan melihat segala yang terkecil yang kita lakukan, kita pikirkan, kita rencanakan, kita bicarakan, kita gosipkan sejak pagi sampai malam. Dan ia melihat segala sesuatu itu dengan sangat tajam. Tuhan mendengar apa yang kita katakan dengan bisik-bisik. Tuhan tahu rencana-rencana yang kita rencanakan. Biarpun belum saudara ungkapkan, tapi Tuhan tahu rencana itu. Jadi sebelum kita melakukan kecurangan-kecurangan, kita harus ingat CCTV Tuhan itu tidak terbatas. Dia mengawasi sampai kedalaman hati kita. Nah, berbicara tentang CCTV berarti kita juga membicarakan tentang kejujuran. Kalau kita jujur, kita tidak perlu takut CCTV mau dipasang dimanapun, CCTV mau dipasang sebanyak-banyaknya di rumah, di kantor, ya atau di tempat-tempat lain, kita tidak akan merasa keberatan. Karena gunanya untuk memantau segala sesuatu dan menghindarkan kita dari bahaya. Di jalan tol itu sekarang ada CCTV. Dan ditentukan kecepatannya itu harus berapa ya, sekitar 130 apa ya. Lebih dari itu, saudara enggak ditilang. Tapi nanti waktu saudara bayar, itu apa, pajak tahunan, di situ banyak sekali denda-dendanya. Kalau di luar negeri, begitu melanggar, melewati CCTV, melanggar kecepatan, enggak usah lama, lewat sejam sudah datang surat denda yang harus dibayar. Indonesia itu masih penuh kemurahan, bayarnya itu masih nanti kalau saudara bayar pajak. Dan seringkali kita lupa kalau kita sudah melakukan pelanggaran, sehingga waktu bayar pajak kok ada denda ya, nggak taunya denda pelanggaran.
Saudara-saudara, karena itu kita harus selalu berhati-hati dengan hidup ini supaya kita tidak perlu mengalami denda-denda dari manusia dan juga denda dari Tuhan. Ada seorang pemuda sederhana, suatu hari dia melihat buku banknya itu dia kaget. Ya, kok bisa ada uang lebih dari 100 juta? Kalau misalnya itu ada di buku bank saudara, apa yang akan saudara gunakan? Apa Betty? Dia tertawa, berarti dia pernah dapat itu. Ya, apa yang akan kita gunakan? Kalau kita kedapatan di buku bank kita ada setoran 100 juta lebih. Padahal kita nggak pernah ke bank, nggak pernah setor uang, kok bisa ada saldo seperti itu? Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dia pergi ke bank. Dia bertanya pada pegawai bank, ini setoran dari mana? Ya, ini setoran dari mana? Pegawai bank juga bingung, setoran dari mana ya? Apa kamu nggak punya teman yang memberitahu kalau dia memberikan setoran uang ke rekeningmu? Nggak ada, ya. Lalu dicari, diusut. Ternyata ada salah seorang pegawai bank itu yang salah transfer. Kebetulan waktu itu ada yang orang yang datang juga protes. Kenapa kok setoran saya belum masuk? Nah, di situ ketahuan. Akhirnya salah transfer itu dikembalikan ke pemilik rekening yang seharusnya. Nah, setelah pegawai bank melihat kejujuran anak ini, pemuda ini, lalu dia memberikan hadiah. Dikasih sebuah jam tangan. Pemuda ini waktu pergi ke bank rame-rame dengan teman-temannya karena kepingin tahu kok tiba-tiba bisa dapat hadiah nomplok dari mana. Ya, waktu dikasih hadiah jam tangan, teman-temannya bilang apa? Kok hadiahnya cuma jam tangan sih? Ya, kan transfernya lebih dari 100 juta. Jam tangan ini berapa harganya? Apa kata pemuda itu? Pemuda itu mengatakan, tidak masalah. Kejujuran saya tidak dapat dinilai dengan materi. Jawaban itu sangat mentemplak teman-temannya. Ya, kejujuran saya tidak dapat dinilai dengan materi. Saudara-saudara, seberapa tinggi nilai kejujuran seseorang, kejujuran itu merupakan perkara yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dinilai dengan materi. Kejujuran itu sangat agung, sangat mulia. Karena itu kita harus mengharapkan, mendapatkan kejujuran yang agung itu. Kalau kita melihat kondisi kehidupan masa kini, kejujuran itu makin susah ditemukan. Ya, tidak mudah untuk dipraktekkan. Karena banyak orang yang sedang bertopeng. Bertopeng untuk pura-pura baik, bertopeng untuk pura-pura jujur, ya, bertopeng untuk pura-pura tulus. Saudara-saudara, nah, kita harus berhati-hati dengan orang-orang semacam itu. Nilai kejujuran itu sangat tinggi karena Tuhan menghargainya dan siap memberi berkat bagi orang-orang yang jujur. Mengapa harus jujur? Karena jujur itu perintah Allah. Kalau kita jujur, kita memiliki hati dan sikap yang lurus. Kita bisa menyatakan kebenaran dan tidak ada kebohongan dalam hidup kita. Kalau kita jujur, tidak ada kecurangan. Perkataan kita dan perbuatan kita itu sama. Ya, tutur kita itu selalu baik. Tutur kita itu selalu positif. Dan kalau kita jujur, kita tahu bahwa tidak ada orang yang suka ditipu. Siapa yang suka ditipu? Boleh angkat tangan. Nanti saya kasih tahu Pak Doni untuk menyiapkan orang-orang yang suka menipu. Saudara-saudara, tidak ada orang yang suka ditipu. Karena kebohongan itu suatu saat pasti akan terbongkar. Dan jujur itu merupakan dasar perbuatan baik. Yang akan membawa kebaikan yang satu kepada kebaikan selanjutnya. Jujur mendatangkan ketenangan, ketentraman, damai dalam hidup kita. Coba kalau kita enggak jujur, gelisah terus. Waduh,
Ketahuan nggak ya? Ketahuan nggak ya? Kita akan merasa takut. Jujur merupakan dasar sebuah kepercayaan saat kita bekerja. Pencapaian keberhasilan dalam segala bidang kehidupan. Jujur juga merupakan mata rantai yang tidak boleh putus. Semua mata rantai harus terhubung dan menjadi kuat. Dan jujur itu enak. Ya, mengapa enak? Karena kita tidak perlu mengalami kesulitan hidup. Karena itu jangan menyimpan kebohongan. Karena satu saat kebohongan itu akan terbongkar. Jujur membuat kita memiliki masa depan. Kita semua tentunya menginginkan masa depan yang baik. Kita ingin anak-anak kita punya masa depan yang baik. Sebagai orang tua, kita harus jadi contoh tentang kejujuran. Hindari segala kecurangan di hari-hari mendatang. Waktu pandemi itu satu situasi yang sulit. Ya, ada orang yang kena COVID positif, nggak berani ngaku, takut. Mereka bohong, ya, seolah-olah menyatakan tubuhnya itu nggak sakit. Ada sebuah keluarga ini masih cucu keponakan suami saya. Dia baru merayakan ulang tahun pernikahannya ke-12 tahun di Bali. Pulang dari Bali, mereka semua kena COVID. Saudara-saudara, ya, suaminya, istrinya, 3 anaknya, semua masuk rumah sakit. Suaminya langsung masuk ICU, gak bisa ditemui siapa-siapa. Dalam waktu tidak lama, mungkin sekitar 6-10 jam, suami ini meninggal. Karena nafasnya sesak. Nah, istrinya gak tahu kalau suaminya itu meninggal. Lewat beberapa hari, istrinya juga mengalami sesak nafas yang luar biasa. Masuk ICU dan meninggal. Jadi suami istri ini meninggal. Usianya masih muda, saudara-saudara. Anaknya 3. Mereka biasanya tinggal bersama dengan papahnya. Karena mamanya sudah meninggal. Nah, si papa ini selalu bertanya kepada anak-anak yang lain. Mengapa kokomu gak pulang-pulang ya? Karena dia tiang keluarga untuk seluruh keluarga. Ya, kok kokomu gak pulang-pulang ya? Kemana dia? Kok sudah 1 minggu gak pulang? 2 minggu gak pulang? 3 minggu gak pulang? 1 bulan gak pulang? Dan anak-anaknya ini diungsikan di hotel. Saudara-saudara, lama-lama ya saya mengatakan, sampai kapan kamu mau bohong? Ya, sampai kapan kamu mau membohongi orang tuamu? Coba katakan dengan jujur. Ya. Nanti kalau saya mengatakan dengan jujur, bagaimana kalau papanya meninggal? Meninggal itu dalam kuasa tangan Tuhan. Tapi kalau kita jujur itu harus dilakukan. Dan akhirnya pelan-pelan diberitahukan, ini si Koko udah meninggal. Wah, papanya nangis ya, sebab itu tiang keluarga untuk seluruh keluarga. Lalu tanya lagi, mana istrinya, mantuku mana, kok gak pulang-pulang? Dikatakan juga kalau istrinya itu juga sudah meninggal. Mana anak-anak? Ya, lalu baru anak-anak itu dibawa pulang ke rumah. Saudara-saudara, jangan pernah menyesali kejujuran yang kita lakukan. Karena kejujuran itu sangat tinggi nilainya di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Coba kalau orang ini terus bohong, bilang masih ke luar negeri, masih ke Jogja, masih kemana-kemana, orang tuanya mungkin bisa terima. Oh, anakku lagi sibuk. Tapi bagaimana kalau itu dilakukan berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya? Tentunya seluruh keluarga yang mengetahui hal itu sedang menyimpan dosa di dalam hidupnya. Kebohongan itu merupakan dosa. Karena itu jangan disimpan dalam hidup kita. Buang semua kebohongan dan belajar untuk hidup dalam kejujuran. Dalam Alkitab ada cerita tentang ketidakjujuran dan akibatnya. Ketidakjujuran sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Kita akan baca kisahnya ini dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11.
ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Saudara-saudara, pesan Tuhan di sini merupakan peringatan yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Cerita ini tentang jemaat mula-mula yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mempunyai iman yang sangat menggebu-gebu. Mereka semua hidup dalam kasih sehingga mereka tidak segan untuk memberi dan membagi. Orang-orang yang mempunyai kelebihan tanah, kelebihan rumah, rela menjual rumah dan tanahnya dan sepakat untuk hasil penjualan itu diserahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang memerlukan bantuan. Mereka memiliki gaya hidup memberi, suka memberi, dan mereka dipersatukan oleh kasih Kristus. Yang patut diacungi jempol adalah mereka mempunyai gaya hidup suka memberi. Mereka bukan jemaat yang egois. Saudara-saudara, jemaat mula-mula sehati sejiwa. Dan mereka menganggap segala sesuatu yang mereka miliki itu adalah milik bersama. Mereka tidak menyayangkan untuk menjual miliknya. Mereka tidak menyayangkan hasil penjualan itu diberikan kepada Tuhan, ya. Dan memang mereka memiliki roh memberi yang luar biasa. Dan itu semua disaksikan juga oleh Ananias dan Safira. Ayat-ayat yang kita baca tadi menceritakan bahwa Ananias dan Safira juga ingin memberi persembahan dengan menjual tanah yang mereka miliki. Tetapi yang mereka lakukan, ayat itu mengatakan, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, sebagian lain diserahkan kepada rasul-rasul. Jadi saat mereka memberikan persembahan, seperti kerinduannya semula, kepingin memberikan semua persembahan kepada Tuhan. Tapi saat mereka melihat uang itu terlalu banyak, mereka mungkin berpikir, untuk apa diserahkan semua? Lalu mereka hanya memberikan sebagian kepada rasul-rasul dan sebagian disimpan sendiri. Nah, pada waktu itu Petrus bertanya kepada Ananias, apa benar semua hasil penjualan tanah itu sudah kamu bawa kepada Tuhan? Bukankah kamu ingin mempersembahkan semua hasil penjualan tanah itu untuk Tuhan? Ananias menjawab, benar, ini semua uang hasil penjualan tanahku. Aku serahkan kepadamu.
Teguran Petrus kepada Ananias dalam ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kalau tanah itu tidak dijual, bukankah tanah itu tetap kepunyaanmu? Kalau tanah itu sudah dijual, hasil penjualan itu juga tetap milikmu, dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara-saudara, teguran Petrus kepada Ananias, mengapa kamu lakukan ini? Tanah itu adalah tanahmu sendiri. Uang itu adalah uangmu sendiri. Mengapa engkau berbohong? Setelah mendengar teguran Petrus, Ananias langsung mati. Saudara-saudara, lewat 3 jam, mungkin istrinya habis setor uang ke bank, ya. Lewat 3 jam istrinya datang, Safira, dan Petrus menanyakan kepada Safira, benarkah ini uang hasil penjualan tanah? Safira mengatakan, benar, itu semua hasil penjualan tanah. Seketika itu juga Safira mati. Saudara-saudara, kematian Ananias dan Safira ini merupakan satu peristiwa yang menimbulkan syok terapi yang luar biasa bagi jemaat mula-mula. Mungkin mereka bertanya, mengapa Tuhan sekejam itu? Gara-gara cuma memberikan persembahan sebagian penjualan tanah kepada Tuhan, kok mereka dibuat mati? Bukan karena sebagian persembahan Tuhan, sebagian penjualan tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya, bukan tentang persembahan itu, tetapi tentang kejujuran yang ada dalam hidup mereka. Saudara-saudara, penghukuman itu nyata bagi orang-orang yang tidak jujur dan mendustai Tuhan. Karena itu kita harus selalu berhati-hati. Setiap kata yang kita ucapkan, biarlah itu perkataan yang jujur, yang bisa didengar oleh sesama dan juga direstui oleh Tuhan. 2 pelajaran yang berharga dari peristiwa Ananias dan Safira. Yang pertama, jangan suka berdusta. Ya, jangan suka berdusta. Mengapa? Karena setiap dosa mengandung hukuman. Kalau tukang-tukang di Surabaya, ya, ada tukang kayu, ada tukang batu. Seringkali mereka kan dulu waktu saya masih kecil, ya, pembangunan gereja di Surabaya itu saya seringkali dengar papa saya ngomel, kok datangnya terlambat sih? Kok kemarin gak masuk sih? Lalu tukang itu mengatakan apa? Iya, ada sedulurku yang mate katanya. Mati itu bahasa Jawa Timur, ya, mate. Lalu saya punya seorang pembantu namanya Pak Kopi, orang Madura. Orang itu ikut papa saya mulai umur 17 tahun sampai saya punya anak Hulda. Saudara-saudara, Pak Kopi ini mengatakan, Tuan gak usah bingung. Kabeh wong Jawa iku, apalagi tukang-tukang, iku memang kerjanya mate. Saudara tahu apa mate itu? Mate kayu itu loh. Tukang kayu itu kerjanya itu mate kayu. Jadi dia mengatakan, Tuan gak usah bingung. Semua tukang itu kerjanya mate. Gitu. Jadi dengan lain kata, gak usah bingung kalau mereka itu bohong. Ya, kalau mereka itu bohong, mengatakan ada yang meninggal, ada yang sakit, ada, gak usah bingung. Saudara-saudara, nah, setiap dosa itu mengandung hukuman. Dan hukuman yang dialami oleh Ananias dan Safira terjadi bukan karena banyak atau sedikitnya persembahan, tetapi karena Ananias dan Safira bersepakat merencanakan kebohongan tentang uang hasil penjualan tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Suami istri, anak-anak, jangan mencoba hidupmu dengan berdusta. Jangan jadi pembohong. Mau jadi seperti apa anak cucu kita? Kalau sebagai orang tua kita tidak bisa mengatakan kebenaran. Kalau sebagai orang tua kita suka bohong. Saudara-saudara, kita harus berhati-hati dengan hal ini. Mungkin Ananias dan Safira berpikir
bahwa dengan menyimpan sebagian hasil penjualan serta mengatakan bahwa uang yang mereka bawa itu adalah hasil penjualan seluruhnya, tidak ada orang yang tahu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bukan hanya mendustai rasul-rasul sebagai manusia, tapi mereka sedang mendustai Allah. Saudara-saudara, kita semua diingatkan untuk selalu mengusahakan berkata jujur. Gosip, saudara pernah dengar gosip? Gosip itu perkataan yang belum tentu kebenarannya, belum tentu kejujurannya. Ya, orang yang suka gosip biasanya orang yang suka bohong. Saudara-saudara, karena itu diantara kita jangan ada yang suka gosip dan membiasakan diri untuk bergosip. Kalau kita tahu ada kesalahan pada diri seseorang, tegurlah dengan baik. Nasihatilah dengan baik. Karena apa? Karena kita semua sesama pengikut Yesus. Tentunya kita tidak menginginkan orang yang salah itu jatuh. Kita tidak menginginkan orang yang salah itu mendapat hukuman Tuhan. Karena itu jangan digosipkan tapi tegur. Kalau saudara tidak berani menegur, berarti tidak ada kasih dalam hidup kita. Saudara-saudara, orang yang mencintai persekutuan, orang yang mencintai persahabatan tidak akan bergosip. Tegur bila tahu itu salah dan luruskan yang salah itu kepada jalan yang benar. Saat kita berbohong kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada sahabat, kepada majikan, tahukah saudara, kita sedang membohongi Tuhan. Yang kita dusta itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Karena itu kita harus selalu hidup di dalam kejujuran. Saudara-saudara, Mazmur 37 ayat 37 mengatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi orang yang jujur akan memiliki masa depan. Ya, kejujuran itu harus dimulai dari lingkungan yang kecil, yaitu keluarga, suami, istri, anak-anak. Yang kedua, memberi dengan motivasi yang benar. Saat kita memberi persembahan, kita harus punya motivasi yang benar. Kalau kita melihat Ananias dan Safira, mereka merupakan sosok orang yang rohani, tampaknya sangat rohani. Ya, karena mereka mempunyai kepedulian terhadap pekerjaan Tuhan. Tetapi buktinya mereka tidak melakukan itu dengan ketulusan hatinya. Mereka seolah-olah tidak melupakan pekerjaan Tuhan. Ya, korbannya luar biasa. Tapi bukan dengan ketulusan hatinya. Mengapa? Saudara-saudara, Ananias dan Safira melakukan pengorbanan. Ingin melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lain. Karena apa? Karena dia ingin supaya persembahannya itu dilihat orang. Jadi bukan dengan ketulusan hati. Hanya kepingin dilihat oleh orang. Dilihat oleh rasul-rasul bahwa dia memberikan persembahan. Memberikan persembahan sekedar gengsi. Kalau aku gak memberi persembahan, sedangkan aku dikenal sebagai orang yang mampu, tentunya aku tidak punya harga diri. Saudara-saudara, motivasi yang salah dalam memberi akhirnya memicu tindakan yang salah. Dari tragedi Ananias dan Safira kita dapat belajar. Lakukan setiap tindakan dengan motivasi yang benar. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, termasuk dalam hal memberi atau menabur persembahan bagi Tuhan dan gerejanya. Biarlah roh Tuhan selalu menyertai saudara semua. Mother Teresa pernah berkata, kita tidak dapat melakukan hal yang besar hanya dengan sedikit cinta. Kita tidak dapat melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Kita tidak dapat melakukan pengorbanan yang besar bagi Tuhan kalau cinta kita kepada Tuhan hanya sedikit. Kita bisa melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan
Kita bisa melakukan pengorbanan yang besar dari Tuhan kepada Tuhan kalau kita memiliki kasih berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, tanpa didasari ketulusan, kerelaan dan kasih, persembahan kita itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Hendaknya kita takut akan Tuhan dan selalu berjalan dengan kewaspadaan. Pilih yang baik, kerjakan yang baik, karena kita sedang dalam pengawasan Tuhan. Jangan takut dengan CCTV yang alat yang kecil, tapi takutlah kepada CCTV Tuhan yang selalu mengawasi hidup kita tanpa hentinya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah lagu, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebablah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, hidupku, jiwa dan ragaku, sebablah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur Pakailah hidupku sebagai alat. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Inilah permohonan kami Tuhan, supaya Tuhan bisa memakai hidup kami sebagai alat Tuhan, bukan untuk sementara, tetapi sepanjang hidup kami ingin supaya Tuhan memakai hidup kami ini. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami selalu kami rasakan melalui kehidupan ini. Hari ini kami dapat belajar kembali bagaimana kami dapat memiliki hati yang tulus, hati yang jujur, sehingga kami dapat selalu mengatakan kebenaran. Tidak ada dusta dalam perkataan yang kami ucapkan. Kami juga belajar
untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan baik, untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan saja. Matikan keinginan untuk dikagumi dan dipuji manusia, karena itu merupakan kemuliaan yang kosong. Berikan kepada kami perkataan yang jujur, karena itu yang Tuhan sukai. Sekarang Tuhan, kami akan bersekutu dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan hidup kami semuanya, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti ini bersama-sama. Kita angkat cawan ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum anggur ini bersama-sama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami selalu memohon pimpinan Tuhan bagi hidup kami, agar kami dapat melakukan rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik melalui kehidupan ini. Beri kami hati yang rela untuk melakukan tugas Tuhan dengan apa yang kami miliki, waktu, tenaga, harta kami, berbagi kasih juga kepada sesama kami. Karena Tuhan selalu memberkati apa yang kami kerjakan dan kami rencanakan. Berkati kami semua yang sudah beribadah hari ini. Berkati kami semua yang sudah bertugas melayani Tuhan hari ini. Berkati semua persembahan dan persepuluhan yang kami berikan kepada Tuhan untuk menunjang operasional gereja kami ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, semuanya diberkati oleh Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati saudara semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu depan. Terima kasih Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhannya bahwa perbuatan dosa, kecurangan, ketidakdisiplinan waktu akan berkurang jika manusia menyadari bahwa CCTV Tuhan sangat tajam dan selalu mengawasi tanpa henti. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati oleh renungan firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam sehat, kompak selalu. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda.
Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada dengan tetap menggunakan masker dalam ruangan, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami cinta